Salam damai Natal bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama akan mendengar berita Natal pada saat pagi hari ini. Tentu saja kita akan baca dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat 1 sampai 6 dan 7, dan juga kita akan baca Titus 2 ayat yang ke-11 yang menjadi tema Natal pada tahun ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang yang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dan dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam Titus 2 ayat 11 yang menjadi topik Natal pada tahun ini, dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Natal seringkali dijadikan suatu bahan inspirasi, menjadi sesuatu perenungan untuk membangun kembali suatu kehidupan yang lemah, suatu kehidupan yang sedang terpuruk, suatu kehidupan yang seperti ditolak. Natal juga adalah merupakan suatu mengingatkan kita satu hal yang paling penting, maknanya itu tentang kasih karunia Allah. Makna Natal paling inti yaitu kasih karunia Allah telah nyata. Kasih karunia Allah telah nyata. Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan di dalam dunia ini, di sekitar kita memang tidak selalu menyenangkan. Saya dengar sayup-sayup ada lagu-lagu di sekitar rumah saya, lagu-lagu Natal zaman dahulu yang berkata bahwa ingin kuulang kembali kenangan masa lalu. Tapi saat ini tidak bisa diulang lagi. Karena hai mari berhimpun saja dilarang. Jadi semuanya normal, di new normal kembali. Itulah kenyataan yang ada saat ini. Memang semua diberlakukan seperti itu untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kenyataan ini seringkali membuat begitu banyak orang susah. Begitu banyak orang tidak lagi bisa memiliki suatu kenangan seperti dahulu. Lagu itu tinggal kenangan. Kenyataan secara pribadi pun seperti itu. Seringkali kenyataan secara pribadi kita mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kita, yang sangat kita tidak inginkan, yang bertolak dengan ekspektasi atau pengharapan kita. Itulah kenyataan-kenyataan dalam dunia, baik di sekitar kita, baik juga secara pribadi. Kenyataan-kenyataan ini yang seringkali menjadi suatu hal yang menyedihkan manusia, satu hal yang bisa membuat dia putus harapan, satu hal yang bisa membuat dia kecewa. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu telah nyata. Kasih karunia Tuhan telah nyata. Peristiwa Natal merupakan suatu kenyataan yang terjadi, suatu kenyataan yang menggembirakan. Berita Natal disampaikan kepada gembala-gembala. Para gembala harus menerima kenyataan, meninggalkan dombanya dan pergi ke kandang sebagaimana disampaikan oleh malaikat. Orang Majus, mereka meninggalkan tempatnya, melihat bintang, dan mereka berjalan mengikuti bintang karena mereka melihat ini ada seorang raja yang akan lahir. Kenyataannya mereka bintang itu hilang dan mereka ke Herodes, istana Herodes. Herodes memberitahukan kalau kamu menyembah anak itu, datang dan beritahukan kepada dia. Kenyataannya Yusuf dan Maria harus mengalami suatu kenyataan pahit.
melahirkan di tempat yang hina, di tempat yang tidak disenangi oleh manusia. Itu kenyataan. Kenyataan-kenyataan inilah yang ada pada waktu itu. Sehingga saudara-saudaraku, kita perlu mengulang kembali sebenarnya bahwa sesungguhnya Natal itu bukanlah mengharapkan kenyataan yang sangat gemerlapan. Kenyataan yang sepertinya tidak ada masalah, saudara-saudara. Kenyataan yang indah, kenyataan yang sangat kita harapkan seperti bukan. Kenyataannya kasih karunia Allah telah nyata di saat-saat yang tidak diinginkan. Di saat-saat yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Tetapi kenyataan itu Tuhan berikan kepada kita. Kenyataan itu kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyata, bukan basa-basi. Seringkali kita basa-basi atau ngomong di mulut tapi tidak melakukannya, itu basa-basi. Tradisi kita bangsa di timur sering basa-basi. Hanya menegur tapi tidak mengajak. Basa-basi Bapak saudara-saudaraku tentu saja tahu. Bukan hanya basa-basi, tetapi Allah nyata, kasih karunia Allah nyata. Segala nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama itu dinyatakan di dalam perjanjian baru, di mana firman Allah yang abstrak itu menjadi sosok yang nyata. Menjadi sosok yang nyata, menjadi sosok yang bisa membuat kita manusia memiliki suatu pengharapan. Kasih karunia Allah sudah nyata. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah dalam perjanjian baru adalah suatu tindakan kebaikan dan kemurahan hati yang lahir dari hati yang tulus. Suatu kebaikan dan kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus. Tidak ada motif, tidak ada embel-embel, kasih yang tulus. Yang kedua, kemauan yang baik dan maksud yang baik dari seorang yang lebih tinggi, dari seorang yang lebih mulia kepada yang lebih rendah, tetapi amat dikasihaninya. Kebaikan, kemauan yang baik, maksud yang baik dari seorang yang lebih tinggi, lebih mulia kepada seorang yang lebih rendah, tetapi amat dikasihaninya. Natal, saudara-saudaraku, bahasa Latinnya Natalitia, artinya lahir. Mulai dari abad ketiga, itu dihubungkan dengan kelahiran Yesus. Abad ketiga Masehi dihubungkan dengan kelahiran Yesus. Pada kalender Pilokalian pada tahun 336 Masehi. Natal ini dalam bahasa Latinnya dikatakan Natus Christus in Bethlehem Judeae. Tanggal 25 dipilih sebenarnya hanya merupakan suatu tanggal untuk menggantikan penyembahan kepada dewa matahari pada waktu itu, yaitu Natalis Lotis Solis Invicti. Karena pada waktu itu tidak ada perayaan ulang tahun, beda dengan sekarang. Kita ulang tahun masih bilang, makan apa ya? Biasanya biasa begitu, kalau ulang tahun diidentikan dengan pesta. Tetapi dahulu tidak ada acara, hanya dalam Alkitab ditulis perayaan ulang tahun itu pada waktu Herodes merayakan ulang tahunnya, sehingga kepala Yohanes Pembaptis dipotong. Hanya itu saja. Tetapi pada waktu dulu tidak ada perayaan hari ulang tahun. Yang ada hanya perayaan kepada dewa matahari, yaitu Natalis Solis Invicti. Nah, pada waktu zaman kita tahu sama Konstantin menjadikan Kristen agama negara, maka dia mengambil tanggal sekian supaya pada waktu itu orang bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah kelahiran, mau menyampaikan kepada dunia bahwa Allah ingin menyatakan suatu maksud hati yang terdalam. Ada hal yang Allah ingin sampaikan dan itu diwujudkan dalam suatu incognito. Incognito adalah menanggalkan segala kealahannya, menanggalkan keagungannya, menjadi orang yang tidak dikenal dan dia datang ke dalam dunia. Ini tindakan solidaritas Allah yang sangat luar biasa. Sebab apa? Dia harus menjadi manusia yang penuh berdosa. Dengan penderitaan, kesusahan, dan kenyataan hidup manusia yang kita alami sampai saat ini. Dia harus masuk di dalam dunia seperti itu. Inilah yang membuat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga malaikat-malaikat memberitahukan kepada gembala.
telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa, bukan hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada seluruh bangsa. Kelahiran Yesus menerobos segala pemisah, tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi tindakan diskriminatif dari hari Natal itu. Tuhan mencintai seluruh bangsa, baik itu Yahudi, baik itu Yunani, dan segala orang-orang yang lain, kafir menurut bangsa Yahudi, Gentiles. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada rambut air, tidak ada rambut keriting, tidak ada mata besar, tidak ada mata sipit. Semua dicintai oleh Tuhan. Segala ras dalam dunia ini, Allah cinta kepada kita. Allah datang untuk memisahkan segala pemisah-pemisah. Sehingga kita semua ini ada dalam suatu kumpulan kasih karunia Allah. Berbagai-bagai daerah, suku, latar belakang, kita semua saudara dalam Tuhan. Amin. Di tempat saya ada dari Sabu, ada dari Rote, ada dari Timor, ada dari Cina, suku Cina, ada juga dari Jawa. Tapi kita satu di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Dia ingin bersolidaritas dengan manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 sangat disayangkan. Dunia tidak mau mengenal Dia. Milik kepunyaannya tidak mau menerima Dia. Di Nazaret orang menolak Tuhan Yesus, tempat di mana Dia dibesarkan. Dunia menolak Dia. Umatnya menolak Dia. Sekalipun Dia tahu manusia itu tidak mampu untuk bisa ke sorga tanpa tindakan inisiatif dari Allah sendiri. Tidak mungkin manusia ke sorga tanpa inisiatif dari Allah. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Pada waktu orang kaya, dia tidak pernah memperhatikan Lazarus. Lazarus makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Setiap hari buat pesta. Lazarus mati. Berselang kemudian orang kaya juga mati. Dia buka mata, dia ada di Hades, tempat penyiksaan sementara. Dia melihat dari kejauhan. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Oh Bapak Lazarus, Abraham, maaf. Apa Abraham? Suruh Lazarus celupkan ujung jari-jarinya di air supaya taruh di mulutku. Karena tempat ini sangat panas menderita. Ada satu kalimat daripada Abraham katakan, di antara kita ada jurang yang tidak mungkin bisa terhubungkan. Tuhan sedang ingin menyampaikan bahwa ada suatu penghubung yang akan menghubungkan jurang itu, yaitu melalui dirinya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah telah nyata. Di dalam kenyataan manusia yang serba pahit dan menyedihkan. Tetapi Dia mau datang jadi manusia untuk membuktikan cinta kasih-Nya dari hati yang terdalam. Untuk memberikan kebaikannya dari maksud hati yang jujur tulus kepada kita yang lebih rendah. Bapak saudara-saudaraku, dalam Lukas 1 ayat 68, Zakarias berkata bahwa Tuhan telah melawat umat-Nya. Natal membuktikan Tuhan melawat umat-Nya. Melawat ini dalam bahasa Belandanya besuk. Seringkali orang Pentakosta membesuk, mengunjungi, dipakai kata membesuk. Dalam bahasa Yunani-nya episkeptomai. Bukan hanya melawat, membesuk, tetapi Dia datang menolong. Tuhan datang bukan hanya untuk memberikan dirinya, tapi Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kenyataan pahit yang dirasakan oleh manusia. Di mana ketika ada orang buta yang tidak bisa melihat dari lahir, kenyataan hidupnya harus mengalami kepahitan sepanjang hidupnya. Tuhan membuka kenyataan menjadi kenyataan yang baru. Ada orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan kemana-mana. Tuhan membuka suatu kenyataan baru. Ada orang yang diikat oleh liturgi agama. Tuhan membuka kenyataan baru bahwa melalui dirinya
ada suatu hal yang luar biasa yang akan mereka alami. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan, orang pemungut cukai ditolak oleh orang Farisi, tetapi Tuhan datang melawat, Dia merangkul mereka, Dia mengangkat mereka lagi tinggi. Bukan seperti manusia yang seringkali kalau orang sudah suat salah dia tambah injak lagi, dia mampus lu seperti orang Mas Kupang bilang. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Dia datang melawat umatnya, dia menolong, dia memperhatikan yang lemah. Wanita Samaria yang dikucilkan, tetapi Tuhan merangkul, membawa orang anak perempuan wanita Samaria itu. Itulah episkeptomai. Dia bukan hanya melawat, tetapi dia datang menolong, dia datang membangunkan, saudara-saudara. Hati ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jangan pikir hati setan, hati iblis yang mau menginjak, membunuh. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan dia katakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa lagi mereka. Berkati mereka. Kita diajarkan seperti itu, saudara-saudaraku. Karena kasih karunia Allah telah nyata. Kenyataan pahit yang kita rasakan dari hidupan saat ini jangan membuat kita mundur dari Tuhan. Jangan membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan suatu kenyataan yang sangat luar biasa dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 ayat 7 sampai 8. Sekalipun dia adalah anak, tetapi dia telah belajar menderita. Ibrani 12 katakan bahwa ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dalam pergumulan kamu belum pernah kamu mencucurkan darah. Tetapi Yesus pernah mencucurkan darah sebagai akibat daripada apa? Suatu kenyataan yang pahit yang harus dia terima. Dia berkata kepada bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu daripadamu, tetapi kalau kehendakmu biarlah aku meminumnya. Cawan itulah dosa saya dan saudara yang dia minum. Suatu kenyataan pahit yang saudara alami dalam dunia ini, yang dia minum dan dia gantikan dengan kasih karunia Allah. Kebaikan yang turun langsung dari surga dia bawa kepada kita, sehingga Titus katakan bahwa kasih karunia Allah telah menyata. Dalam ayat selanjutnya ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ada maksud yang Tuhan inginkan. Bahwa Natal itu bukan hanya terkesan indikatif. Indikatif itu hanya ngomong. Di mana-mana kesampaikan ngomong, pengertian atas sekian sehingga orang yang dengarnya oh iya. Tetapi ada dimensi imperatif. Dimensi imperatif adalah pelaksanaannya, konsekuensi daripada kenyataannya. Suatu implikasi yang nyata, konsekuensi praktisnya ada, saudara-saudaraku. Yaitu kita diajar untuk mengasihi. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 34, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Coba kita baca. Yohanes 13 ayat 34 ayat sampai 35. Inilah perintah baru yang aku berikan kepadamu, yaitu kamu harus saling mengasihi. 1 Yohanes berkata bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, dan dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Kita harus saling mengasihi. Jangan sampai mengasihinya hanya di Natal saja. Seperti dalam peperangan perang dunia kedua antara Amerika Serikat dan Jerman. Lagi perang, tiba-tiba ada suatu suara sanyut-sanyut pada tanggal 24 Desember malam. Silent night. Lalu dia pakai bahasa Jerman lagi. Stille Nacht, Heilige Nacht. Semua bangkit dari parit dan saling berangkulan menukar kado. Bermain bola sama-sama, bersuka cita sama-sama. Setelah habis Natal, perintah dari komandannya, perang lagi. Jangan sampai habis Natal, kasih sudah hilang. Kasih hanya ada di Natal saja. Mengasihi di Natal saja. Setelah Natal hilang, lenyaplah juga damai sejahtera. Lenyaplah juga damai Natal. Hilang. Bukan seperti itu, saudara-saudaraku. Tuhan memberikan suatu perintah baru dalam diri kita. Ini ciri khas orang yang mengikut Tuhan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35, coba lihat. Bahwa orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Bukan saudara pasang salib besar-besar di sini, taruh salib, saya orang Kristen. Taruh di rumah salib.
Ciri kekristenan bukan itu. Tetapi kita harus saling mengasihi. Karena kasih karunia Allah telah nyata untuk mendidik kita meninggalkan kefasikan. Dia mengasihi kita untuk apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan kita, perbuatan dosa kita, segala dendam kita, sesuatu hal yang dimana kita merasa diri tidak berharga, tidak mengasihi diri kita sendiri karena tertolak oleh kenyataan pahit yang kita alami. Dia merangkul kita, ada penolong yang setia menolong kita. Untuk meninggalkan kefasikan, untuk supaya apa? Kita hidup dalam bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini ada banyak kenyataan yang sangat pahit. Kenyataan yang bisa kita tahu sama-sama membuat kita tidak bisa beribadah karena alasan ini. Semua alasan sama seluruh dunia. Tetapi firman Allah katakan supaya dia membentuk suatu umat yang mau beribadah. Kasih karunia Allah telah nyata supaya membentuk suatu pasukan yang beribadah kepada Allah. Dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang Tuhan inginkan, yang hilang. Apa itu? Keluaran 19 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Proyek pertama Allah yaitu menjadikan bangsa Israel harta kesayangannya, umat kesayangannya. Sehingga dari bangsa Israel ini semua bangsa melihat bahwa Israel punya Allah Elohim, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi bangsa Israel menolak. Sampai pada zaman Yesus mereka menolak Yesus. Tetapi Allah tidak pernah berhenti untuk memberhentikan proyeknya. Proyeknya paling utama yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku, dia akan membentuk suatu bangsa yang baru. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Kamu yang tadi bukan umat, sekarang dijadikan umat. Kita yang percaya akan kelahiran, akan pelayanan, akan kematian dan kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga. Dan satu yang belum dilakukan yaitu kedatangan yang kedua kali, second coming. Maka kita ini dibentuk untuk menjadi pasukan-pasukan yang sudah disiapkan sebelumnya, yang sudah hilang dari bangsa Israel. Sekalipun Allah terus mengulurkan tangannya, Roma pasal 11, untuk menerima, untuk merangkul. Seringkali pengalaman pahit dialami bangsa Israel, dijajah, diperbudak, dibunuh oleh bangsa-bangsa lain. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi bahwa Allah sudah lipat tangan, artinya malas. Biar aja ini bangsa hancur, biar. Kemungkinan yang kedua, Allah sudah turun tangan untuk membinasakan bangsa Israel. Dia katakan kepada Musa, kamu menyingkir, aku sekali aja membinasakan bangsa ini, habis mereka semua. Dan kamu akan menjadikan bangsa yang besar. Tetapi Musa katakan, jangan Tuhan, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Apakah kemungkinan ini yang Allah angkat pakai? Karena dosa manusia yang sudah semakin memuncak sampai saat ini. Tetapi kemungkinan itu tidak dilakukan oleh Allah di peristiwa Natal ini. Kemungkinan yang Allah pakai yaitu Allah mengulurkan tangannya. Pertanyaannya, adakah tangan yang dari bawah yang mau merangkul tangan Allah? Itu persoalannya. Sebab Allah tidak mungkin bertepuk sebelah tangan, kosong angin. Tetapi dia ingin ada manusia yang membalas kasih karunia-Nya. Untuk membentuk menjadi suatu pasukan-pasukan yang dikatakan Yesus oleh Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 jadi pelita. Pelita di atas gunung. Keberadaan orang Kristen akan menjadi orang-orang yang di atas. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada semua perintah yang kuperintahkan. Itu janji Tuhan, ikatan perjanjian dari Abraham disampaikan kepada Ishak, Yakub dan seterusnya sampai pada waktu Natal. Kasih karunia telah nyata. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan beban berat. Ada kenyataan-kenyataan pahit yang saudara alami dalam hidupmu. Mungkin persoalan-persoalan secara pribadi, kenyataan pahit karena dalam pekerjaan, kenyataan pahit karena dalam musibah yang saudara alami dalam kehidupanmu. Tetapi satu hal yang pasti, kasih karunia Allah telah nyata. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Pada Natal ini kita harus mengerti bahwa roh Natal adalah roh kegembiraan, roh keteduhan, roh kesahajaan, dan kemurahan hati, sukacita yang dialami oleh para gembala. Ketika mereka menyaksikan semuanya, mereka pulang dengan penuh sukacita. Orang Majus, mereka Matius 2 ayat yang ke-10, ketika mereka kembali melihat bintang itu, mereka penuh dengan sukacita. Pertanyaannya, di hari Natal ini ada sukacita? Apa ada kepahitan dalam hatimu? Tuhan tidak datang kepada orang yang pahit. Tuhan tidak datang kepada orang yang membenci. Tuhan tidak datang kepada orang yang penuh ketakutan. Tetapi Tuhan datang kepada orang yang penuh dengan sukacita. Dunia boleh bergejolak, tetapi kita punya Tuhan loh saudara-saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati dan dia bangkit. Dia berikan kuasa Roh Kudus-Nya sebagai penolong yang diam dalam diri kita. Dalam dunia, hal kenyataan-kenyataan itu pasti kita alami. Jangan bilang dia pendeta maka dia tidak terhindar dari kenyataan-kenyataan. Tidak. Itu sudah hal yang lumrah terjadi. Tetapi saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan yang baik. Kalau memang sakit yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Karena dia Allah yang setia. Setia itu artinya tidak pernah dia selalu up to date, selalu konstan. Dia selalu pas sampai kepada masa-masa yang kita alami dalam kehidupan kita. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Hari ini pengertiannya begitu banyak. Kalau orang yang punya warung di Jawa pernah dia kasih tulisan besar-besar. Hari ini makan, besok gratis. Wih, orang mau makan di sini. Karena besok gratis. Ketika besok datang, hari ini makan, besok gratis. Orang pada marah dia, loh katanya hari ini gratis. Besok Pak. Tapi dalam bilangan pasal yang ke-14 dikatakan satu hari Allah dihitung 1 tahun kepada bangsa Israel. Sehingga karena mereka 40 hari tidak mengintai negeri Kanaan lalu pulang membawa berita sehingga mereka tidak takut tidak masuk ke negeri Kanaan, maka Tuhan kasih hukuman 40 tahun. Satu hari Allah dalam bilangan 1 tahun, saudara-saudara. Petrus katakan 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Hari ini berarti setiap hari sampai setahun kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saudara. Bahkan sampai 1000 perhitungannya sampai apa? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah saudara-saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh, kembali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perintahnya, maka kita akan dijadikan harta kesayangannya, umat pilihannya, yang terhindar dari segala mara bahaya, yang akan diluputkan oleh Tuhan, yang akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya, amin.